Kau berbohong. Jangan kira aku tak tahu. Selama beberapa hari terakhir ini, kalianlah yang membunuh domba bercula itu, kata Xiao Ninger. Dia sudah mengamati kelompok trio Nili, tapi Xiao Ning tidak berniat untuk gabung dengan mereka. Yang membuat Xiao Ning penasaran adalah sesuatu yang dioleskan kelompok nilai ke baut yang mampu menjatuhkan domba bercula dengan satu baut, tapi dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menanyakan rahasia orang lain. Jadi kamu sudah tahu sejak lama, tanya Nili, menatap Xiao Ning. Ketika Xiao Ning cemberut, bibirnya yang halus dan seksi itu memiliki pesona yang tak terlukiskan. Tapi dia sudah memiliki Ye Ziyun di hatinya, jadi perasaannya terhadap kecantikan Xiao Ning hanyalah penghargaan. Dia menghargai kecantikan Xiao Ning dan betapa pekerja kerasnya dia. Dengan penampilan Xiao Ning saja, dia bisa berdiri di posisi yang sangat tinggi, namun dia masih mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengubah pandangan orang lain terhadapnya. Sangat disayangkan Xiao Ning menggunakan metode yang salah. Bab 7 Teknik Daoyin. Bai Keken. Aku akan meneruskan latihanku, Xiao Ning berkata dengan dingin sambil menatap Nili dengan matanya yang cerah dan jernih. Xiao Ning tidak suka diganggu oleh orang lain. Dia memiliki sikap untuk mendorong orang ribuan mil lebih jauh dari hadapannya, dan karena itu dia terlihat jarang bergaul dengan siswa lain di kelas, terutama anak cowok hingga terkesan yang tidak memiliki teman tampak agak eksentrik. Aku akan pergi, segera. Kata Nili sambil samar-samar tersenyum. Dia menatap Xiao Ning dari atas sampai bawah. Alis Xiao Ning berkerut. Bukankah cara Nili menatapku agak melecehkan? Xiao Ning membatin. Xiao Ning tidak bisa menahan perasaan jengkelnya. Memang ada banyak anak cowok yang mendekatinya di sekolah anggrek suci, tapi Xiao Ning selalu mengabaikan mereka. Dia hanya ingin fokus pada pelatihannya. Oleh karena itu, tindakan Nili sekarang tidak berbeda dengan anak cowok lain di sekolah. Dan itu sangat menjengkelkan. Apakah kau belum juga pergi? Xiao Ning bertanya dengan nada gusar. Sungguh kehadiran Nili sangat mengganggunya. Tatapan Nili terhenti di kaki Xiao Ning. Cewek itu tidak mengenakan alas kaki apapun, dan Nili bisa melihat sepasang kaki ramping berwarna krem yang dengan diterangi oleh sinar bulan, tampak kemerah-merahan. Nili berkata, setiap malam tiba, apakah kedua kakimu terasa seperti terbakar api? Mendengar apa yang baru saja ditanyakan Nili, Xiao Ning sedikit terkejut dan balik bertanya, bagaimana kau tahu? Karena rasa panas yang membakar, maka saat berlatih di malam hari, Xiao Ning biasanya tidak mengenakan sepatu. Tentu saja aku tahu, Nili tersenyum, tidak hanya itu, aku bahkan tahu bahwa pada saat kedua kakimu terasa seperti dibakar oleh api, tapi tubuhmu justru akan sangat dingin. Hingga tengah malam hawa panas dan dingin itu muncul seolah-olah itu berasal dari dalam tubuhmu. Keadaan ini memang sangat menyakitkan. Bahkan untuk melatih kekuatan jiwamu serasa tidak akan mungkin, kan? Xiao Ning terkesiap dengan kata-kata Nili. Dia telah menanggung rasa sakit ini sendirian dan tidak memberitahu siapapun tentang hal ini, bahkan anggota keluarganya. Bagaimana Nili tahu tentang itu? Melihat ekspresi di wajah Xiao Ning, Nili tahu bahwa tebakannya benar. Jadi penyakit di kehidupan Xiao Ning sebelumnya adalah penyakit Arktik. Jika latihan di malam hari, penyakit ini sering menyebabkan udara dingin yang merasuk ke dalam tubuh akan menyumbat aliran di pembuluh darah. Penyakit Arktik, dalam kasus-kasus ringan, hanya akan menyebabkan orang tersebut menderita sakit parah, tapi dalam kasus-kasus serius, penyakit ini bisa menyebabkan tubuh meledak. Jadi Xiao Ning yang dari kehidupan sebelumnya sudah sangat beruntung hanya terbaring di tempat tidur selama 2 tahun. Selain gejala ini, di badanmu pasti ada memar di area tertentu. Memar itu pasti sangat menyakitkan dan juga susah dihilangkan, memar itu juga menyebar di seluruh tubuhmu, kata Nili dengan percaya diri, saat ini kau memang belum mencapai peringkat perunggu bintang 1, tetapi begitu kau melakukannya, pada skenario kasus terbaik, kau akan sakit parah dan kultivasimu akan sangat berkurang. Dalam skenario terburuk, kau akan mati. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Nili, Xiao Ning sejenak linglung. Kedua tinjunya terkepal erat, dan matanya memerah. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun dia sangat kuat, setelah mendengar berita itu, dia terpukul juga. Nili bisa tahu apa penyakitnya dengan satu pandangan. Dan apa yang dia katakan semuanya benar. Sejak Xiao Ning masih kecil, klannya menginginkan agar dia menikah dengan seseorang dari klan suci bernama Shen Fei. Saat dia tumbuh dewasa, Xiao Ninger mulai menyadari sosok seperti apa Shen Fei. Makanya dia menolak menikah dengan playboy itu. Xiao Ning mulai berlatih sangat keras dengan harapan bisa menyingkirkan perjodohan kejam ini. Sayangnya, surga sepertinya tidak berpihak padanya. Karena ketika dia akan mencapai peringkat perunggu bintang 1, tiba-tiba mendengar berita seperti itu. Melihat Xiao Ninger yang biasanya tegar berubah nelangsa begini, Nili jadi kasihan juga. Nili, karena kamu tahu penyakit apa yang kuderita, kamu mestinya juga tahu bagaimana cara mengobatinya, kan? Tanya Xiao Ning. Takut dengan apa yang diberitakan Nili, Xiao Ning tanpa sadar menurunkan kewaspadaannya yang tinggi bahkan dia berbalik memohon. Bisakah kamu membantuku? Bagaimanapun juga, Xiao Ning hanyalah seorang gadis berusia 13 tahun. Xiao Ning memiliki kepribadian yang kuat dan jarang meminta bantuan pada orang lain. Nili, setelah mendengarkan permohonannya, tiba-tiba merasa hatinya melunak. Nili terdiam sesaat, lalu berkata, penyakit ini bisa diobati. Kamu dapat mencari literaturnya di perpustakaan sekolah anggrek suci. Penyakit itu disebut penyakit Arktik. Benarkah? Jawab Xiao Ning. Harapannya terangkat, bagaimana itu bisa diobati? Dengan teknik Daoyin. Teknik ini harus digunakan untuk memijat daerah yang memar agar berangsur menghilang. Obat yang terbuat dari ramuan Golden Striped Grass dengan Imperial Sky Grass harus dikonsumsi setiap hari, dengan kondisimu sekarang ini, harus rutin selama kurang lebih 1 bulan. Dalam skenario kasus terbaik, menjelang 10 hari sudah cukup bagimu untuk pulih dari penyakit, kata Nili. Ini memang metode untuk mengobati penyakit Arktik. Teknik Daoyin. Ulang Xiao Ning. Dia mengernyit alisnya. Xiao Ning adalah anggota dari klan bangsawan, tapi dia merasa belum pernah mendengar tentang teknik Daoyin sebelumnya.
Selain metode pengobatan ini, untuk seterusnya kamu tidak boleh lagi melatih kekuatan jiwamu di malam hari, kata Nili. Nili mengulurkan tangannya ke arah Xiaoning, lalu berkata, keluarkan teknik kultivasimu, dan biarkan aku melihatnya. Xiaoning menatap Nili. Jika orang asing yang meminta untuk melihat teknik kultivasinya, dia pasti akan merasa bahwa seseorang sedang mencoba untuk menipunya. Tapi sekarang, setelah melihat ekspresi Nili, Xiaoning tidak bisa lagi menahan perasaan percaya pada Nili di hatinya. Nili telah memberitahukan padanya begitu banyak hal, jadi Xiaoning memutuskan untuk menaruh kepercayaan penuh padanya. Xiaoning mengambil teknik kultivasinya dari cincin interspatial dan menyerahkannya pada Nili. Itu adalah selembar kertas perkamen yang agak tua, dengan sekumpulan kata-kata padat tertulis di atasnya. Saat Nili menerima kertas perkamen dari Xiaoning, secara tidak sengaja Nili menyentuh punggung tangan putih giok milik Xiaoning yang berwarna krem, tapi Nili tidak terlihat responnya. Sebaliknya, Nili dengan hati-hati membaca perkamen tersebut. Lain cerita dengan Xiaoning. Setelah tangannya tersentuh oleh Nili, Xiaoning dengan cepat menarik tangannya. Dia merasa jantungnya berdebar. Suasana hatinya berubah kacau. Dia berpikir, bagaimana jika Nili mencoba memerasnya? Dan bagaimana jika Nili memiliki pikiran mesum tentang dia? Ketika Xiaoning mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa Nili tidak menyadari reaksinya ketika tangan mereka bersentuhan, dan merasa lega. Ekspresi Nili, ketika melihat kertas perkamen, sangat serius. Hal ini menyebabkan Xiaoninger menjadi sedikit kikuk. Tingkah Xiaoning ini hanya sesaat. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan mulai memikirkan sesuatu. Garis keturunan langsung klan bangsawan yang besar dan kuat mengapa mempraktekkan teknik kultivasi tingkat rendah semacam ini. Tidak heran kalau kota Glory bisa hancur, Nili bergumam pelan. Apa yang baru saja kamu katakan? Xiaoning membelalakan matanya dan menatap Nili. Dia mendengar beberapa kata gumaman Nili, tapi dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Nggak ada, Nili tertawa samar, setelah kulihat, teknik kultivasi ini terlihat buruk. Dan akan merusak meridian saat seseorang mempraktekannya. Penyebab dibalik penyakit Arktikmu sebagian besar dapat dikaitkan karena teknik kultivasi ini. Ubah bagian ini dari, pikiran psikis menjadi, psikis surgawi, dan ubah yang ini menjadi, gabungan jiwa dan roh, bla. Bla, bla, Nili terus nyerocos, mengubah teknik budidaya kekuatan jiwa yang tak bisa dikenali. Xiaoning, saat mendengarkan Nili mengubah teknik kultivasi kekuatan jiwa miliknya, merasa ragu. Teknik kultivasi ini diturunkan oleh nenek moyang klannya. Teknik ini ada di peringkat 6 dalam koleksi teknik budidaya klan. Bagaimana bisa diubah secara spontan oleh Nili? Apapun itu, Xiaoning masih mendengarkan penjelasan Nili. Bagaimanapun juga, dirinya adalah seorang praktisi teknik kultivasi ini. Jadi dia pernah mengalami beberapa pengalaman tentang beberapa hal mengenai hal itu. Perlahan-lahan, Xiaoning menyadari bahwa modifikasi yang dilakukan Nili adalah wajar. Bahkan, revisi ini membuatnya jauh lebih baik daripada aslinya. Mata Xiaoning membelalak dan ada takjub di dalamnya saat dia menatap Nili. Nili, bisakah kamu mengulanginya lagi? Aku harus menghafal apa yang baru saja kamu katakan. Xiaoning berkata dengan cepat. Oke, Nili memperlambat perkataannya, mengulangi revisi untuk teknik budidaya. Setelah melatih kekuatan jiwanya, Xiaoning mendapatkan kemampuan untuk menghafal apapun tanpa melupakannya. Meskipun Xiaoning hanya bisa memahami beberapa revisi, dia masih bisa mengingat apa yang dikatakan Nili. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyadari betapa lebih kuatnya teknik kultivasi yang direvisi oleh Nili. Tatapan Xiaoning terhadap Nili awalnya memiliki sedikit kebingungan di dalamnya, tapi kini berubah menjadi tatapan penuh kekaguman. Berapa banyak pengetahuan tentang kekuatan jiwa yang harus dimiliki seseorang agar dia mampu mengubah teknik budidaya kekuatan jiwa tingkat tinggi ini sedemikian rupa. Bahkan spiritualis iblis peringkat emas hitam belum tentu bisa melakukan hal seperti itu. Mungkinkah pemahaman Nili tentang kultivasi telah lama melampaui spiritualis iblis peringkat emas hitam? Bahkan mencapai ranah spiritualis iblis peringkat legenda. Memperlakukannya bagaikan harta karun, Xiaoning sangat hafal semua revisi yang dilakukan Nili pada teknik kultivasi di dalam hatinya. Dia tidak bisa mengatakan bagaimana perasaannya terhadap Nili sekarang, kagum, menyembah. Usia Nili sama dengannya, tapi Xiaoning menyadari bahwa ada jarak yang lebar di antara mereka. Terasa konyol bahwa dia dulu berpikir bahwa Nili adalah ekor kelas. Xiaoning menyadari betapa bodohnya guru Shen Xiu dan siswa lainnya saat mereka mengejek Nili. Dia sekarang benar-benar yakin bahwa apa yang Nili katakan sebelumnya di kelas tentang menjadi spiritualis iblis peringkat legenda yang kuat semuanya benar. Sejak dia masih muda, tidak peduli apakah itu dari sisi bakat atau sisi kecerdasan, Xiaoning telah jauh melampaui teman-temannya. Ini adalah pertama kalinya dia memandang takjub pada seseorang seusianya. Nili pernah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan menikahi gadis tercantik di kota Glory. Ketika Xiaoning mengingat hal itu, pikirannya jadi GR. Dia tanpa sebab langsung menundukkan kepalanya. Tiba-tiba, sesosok gadis muncul di benaknya. Itu adalah Ye Ziyun. Meskipun Xiaoning percaya diri dengan penampilannya, tapi dia harus mengakui bahwa dia mungkin belum tentu bisa bersaing dengan Ye Ziyun. Apa yang kamu pikirkan? Nili bertanya, melihat gelagat Xiaoning. Dia bingung karena ekspresinya agak aneh. Enggak ada. Xiaoning dengan cepat menggelengkan kepalanya. Mengusir semua pikiran yang ada di kepalanya dan bertanya. Nili, apakah kamu menguasai teknik Daoyin? Tentu saja, Nili menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, tapi teknik Daoyin mengharuskan sentuhan langsung dengan area yang memar. Sepertinya tidak pantas jika aku yang melakukannya. Xiaoning menatap rahang Nili yang bersegi. Dia memiliki alis yang tajam, dan cahaya yang dalam melintas di pupil hitamnya. Dia memiliki sedikit aura ketampanan di sekelilingnya, yang perlahan menyatu dengan citra yang ada di hatinya. Xiaoning menundukkan kepalanya dan berkata. Aku tidak keberatan. Bukankah kamu baru saja menyentuhku? Aku tidak ingin berubah menjadi orang yang tidak berguna. Kalimat terakhir yang dikatakan Xiaoning adalah untuk menghibur dirinya sendiri.
Di depan Nili, Xiaoning meruntuhkan sikap waspadanya yang dingin terhadap orang lain. Nili terdiam sejenak. Jika si wanitanya tidak keberatan, tapi aku justru menolak, maka aku yang akan terlihat terlalu picik. Hatinya sudah memiliki Ye Ziyun. Dan dia hanya memiliki sedikit kesan terhadap Xiaoning. Dia tidak terlalu memikirkan Xiaoning dan berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan membantumu menggunakan teknik Daoyin. Untuk mengobati penyakitmu setiap 3 hari sekali. Lakukan apa yang baru saja aku katakan ketika kamu pulang nanti. Makanlah ramuan itu dan kamu akan baik-baik saja."